Musia. Muyan jangan mendekat. Musia. Di sini berbahaya, aku bawa kau pergi. Muyan. Kenapa kau datang menyelamatkanku padahal aku dan kakakmu menipumu? Tipu, aku hanya peduli bisa bersamamu. Bahkan jika mati. Di hidup ini aku mengkhianatimu. Jika ada kehidupan selanjutnya, gantian aku yang mencintaimu. Apa aku benar-benar terlahir kembali? Atap Gao Shanshan. Aku terlahir kembali ke kehidupan sebelumnya. Gao Shanshan mendorongku dari atas. Hari itu, Kau turun sana. di kehidupan sebelumnya aku dibiarkan dimanfaatkan, kehilangan segalanya. Di hidup ini aku akan merebut kembali semua yang hilang. Jangan jatuh dari ketinggian ini, bisa mati. Ketika kau mendorongku tadi, tak terpikir olehmu aku juga bisa mati. Musia, aku tahu salah. Kumohon maafkan aku. Ku peringatkan kau, kalau kau ganggu aku lagi, ku buat kau sengsara. Musia, kau harus sadar, Musia. Kenapa aku terluka lagi? Kak, aku dan kamu tidak ada masalah. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Shanshan, kamu baik-baik saja kan? Kak, dia tidak sengaja, jangan marahi dia. Musia, kenapa kamu mendorong Shanshan? Kamu terlalu tidak dewasa. Kamu minta maaf sama Shanshan. Kamu buta ya, tidak lihat dia jatuh sendiri. Muyang melihat dengan jelas kamu masih mau menuduh aku. Lihat, ini baru namanya mendorong. Musia, kamu ini bajingan. Di kehidupan sebelumnya setelah didorong dari lantai atas, Muyan yang menyelamatkanku. Limu yang sangat jelas-jelas brengsek, aku malah tidak menyadarinya. Benar-benar otak cinta. Musia, jangan pikir, karena kamu terluka. Kamu bisa tidak minta maaf. Limu yang dia yang mendorongku, malah aku yang harus minta maaf. Kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu sekarang sujud minta maaf sama Shanshan, aku bisa memaafkanmu. Tidak mungkin, Shanshan adalah gadis paling baik dan polos yang pernah aku temui. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Musia, kamu pergi dari sini. Aku pergi. Musia. Kamu pasti akan menyesal, pergi sekarang, jangan sampai berlutut minta maaf. Menyesal, hal yang paling kusesali adalah tidak bisa melihat wajah asli kalian berdua lebih cepat. Limu yang Gao Shanshan di kehidupan ini. Aku pasti akan membuat kalian bangkrut dan tidak punya apa-apa. Aneh, ini masih Musia yang aku kenal. Musia, jangan pikir dengan bermain sulit didapat. Kamu bisa membuat Muyang jatuh cinta padamu, dia milikku. Barang murahan seperti itu hanya kamu yang suka. Kamu ngomong siapa benar-benar? Kamu ini bajingan. Buta ya kamu. Kamu berani menabrak tuan muda kami. Apa yang terjadi? Limu Yan, Musia. jangan mendekat. Benar-benar kamu. Sini berbahaya, aku akan membawamu pergi. Musia. Aku pikir tidak akan bertemu kamu lagi. Musia, kamu benar-benar bajingan. Baru menggoda kakak, sekarang menggoda adik. Gao Shanshan, sudah lama tidak bertemu, kamu benar-benar tidak berubah. Limuyan, kamu tahu tidak si bajingan ini? Apa yang dia lakukan? Dia ingin mendorongku jatuh dari lantai atas. Lalu malah menuduhku yang mendorongnya. Entah siapa yang benar, omong kosongmu ini. Pergi dan ceritakan pada kakakku. Bukan seperti itu, dengarkan penjelasanku. Muyan, kita kan sudah berteman lama. Dengarkan penjelasanku dong. Aku peringatkan kamu, Gao Shanshan, dia adalah penyelamat nyawaku. Kalau kamu terus-terusan menyebutnya wanita jalang, aku tidak segan untuk memberitahu kakakku. Dulu kamu yang mengatur skenario penculikan, agar bisa menjadi penyelamat keluarga Li. Dia ternyata tahu tentang penculikanku. Aku peringatkan kamu, Gao Shanshan Musia. Dia adalah penyelamat nyawaku. Tolong aku. Kemana perginya orangnya? Apa yang dilihat? Belum pernah lihat pasangan berciuman. Bagaimana ini? Kalau anak ini kabur, Nona Gao pasti marah. Harus bagaimana? Cekat APA, yang kecil kabur tangkap yang besar saja. Kamu sebelumnya ingin menculik Muyan. Tapi ternyata dua orang bodoh itu menculik Muyang. Kamu bilang kalau Muyang tahu.
apa yang akan terjadi padamu? Kamu bilang itu aku yang lakukan, ada buktinya? Kamu sendiri yang baru saja mengatakannya. Aku tidak menyangka dua orang bodoh itu salah menculik orang. Muyan, aku dan kamu kan sudah berteman sejak kecil. Aku hanya terlalu menyukaimu. Terlalu ingin memilikimu. Apa yang kamu sebut suka itu hanya uang keluarga Li. Kakak ipar aku antar kamu pulang ya. Sudah tahu kamu akan kembali, sudah siap, bagaimana merangkak memohon padaku? Aku yang membujuknya kembali. Lim Wuyan ternyata kamu. Ya, anak yang dulu kamu remehkan itu sudah kembali. Ini anak sulungku Lim Wuyang. Berapa usianya? Aku tanya berapa usianya. 25, dia lebih tua dari Ayan. Selisih 15 tahun kamu. Aku akan melawanmu. Apa yang kamu lakukan? Jangan macam-macam. Muyang juga anakku. Kamu terima atau tidak tetap harus menerima. Muyang pergi. Muyan kenapa pulang tidak bilang sama kakak? Sudahlah, di antara kita tidak pernah ada hubungan kakak adik yang harmonis. Lebih baik kamu simpan saja topeng munafikmu itu. Musia, kamu istirahat dulu di kamar. Adik-beradik saling bunuh gitu, aku mana bisa ketinggalan. Apa ada hal yang aku sebagai kakak ipar nggak boleh lihat, nggak boleh dengar? Jangan macam-macam dengarnya. Aku macam-macam, oke. Nah, aku bakal tunjukin macam-macam sama kamu. Kamu ngapain sih, kamu kan istriku. Kenapa kamu boleh mesra sama adikmu Shanshan? Kenapa aku nggak boleh goda adikmu yang ganteng itu? Dulu kamu nggak kayak gini. Emangnya kamu sakit ya? Orang itu pasti berubah, apalagi setelah wajah asli beberapa orang. Sia Castle. Jangan panggil aku Sia kecil lagi. Kamu jangan kayak gini. Jijik. Kayaknya hubungan kakak dan kakak ipar nggak sebagus kabar yang beredar ya. Orang yang paling aku suka sekarang adalah Muyan. Kamu bercanda ya? Musia, kayaknya kamu sengaja bikin aku kesel ya, aku ngaku. Dulu aku yang salah. Kalian berdua nggak usah kayak gini di depan aku. Limu yang ini baru permulaan. Kamu istirahat dulu, aku mau ngobrol berdua sama kakakku. Aku bilang kan aku bakal bikin kamu bayar. Lim Wuyan, aku juga anak mama. Dengar kabar dia meninggal, aku juga sedih banget. Diam aja mulutmu, aku sama mama udah hidup tenang di restoran bertahun-tahun. Kenapa kamu tega bunuh dia? Kamu nggak usah terlalu ngotot. Kamu suruh aku nggak usah terlalu ngotot. Koki bintang 5 Michelin. Bisa mati karena keracunan makanan menurut kamu alasan ini. Aku bakal percaya. Kamu percaya atau nggak terserah, yang penting mamamu udah mati. Papa rasa kamu masih terlalu muda buat ngurus Lee Group. Aku mau kirim kamu ke luar negeri, kamu di sana aja. Jangan bikin aku khawatir. Maaf ya tuan muda. Lepasin aku. Ayo. Lepasin aku. Diam ayah. Lim Wuyang, aku pasti bakal bikin kamu bayar. Urusan mama, kematian mama itu kecelakaan. Lim Wuyan udah bertahun-tahun, kamu harus bisa move on. Hidup enakmu itu semua berkat aku. Oke, kita lihat siapa yang bakal menang. Pergi jauh. Ternyata Lim Wuyan punya masa lalu yang tidak diketahui orang. Mungkin aku bisa bekerja sama dengannya untuk balas dendam. Muyang baik-baik saja kan? Muyan datang dengan persiapan. Muyang panggilannya sangat akrab. Aku ingat keluarga Gao dulu sangat merendahkanmu sebagai anak haram. Kenapa kemudian membantu naik jabatan? Jangan dengarkan omongannya, aku selalu adikmu yang paling manis. Jangan coba-coba memecah belah Kak Muyang. Paling menyayangiku, dia tidak akan menyakitiku. Kamu yakin dia tidak akan menyakitimu? Tentu saja. Coba lihat adik baikmu. Apa yang sudah dilakukan? Kasus penculikan Gao Shanshan. Muyan, kita kan sudah teman dekat. Ternyata kasus penculikan. Kamu yang merencanakannya. Muyang, dengarkan penjelasanku. Dasar perempuan jahat, apa yang mau kau jelaskan? Tidak kusangka kau berani mengkhianatiku. Jangan kau menyakitiku, lepaskan aku. Bermain peran teruskan saja. Kau hanya alatku untuk mengendalikan Musia. Muyang, kau gila ya, kau lupa dulu. Bagaimana kau memohon pada keluarganya? Diam kau, bagaimana aku memohon pada keluargamu ya? Bagaimana mungkin aku lupa hal seperti itu? Lim Muyang, apa yang kau inginkan?
Untuk melepaskanku. Aku hanya ingin kau patuh. Kau masih adik baikku sekarang. Musia sudah sangat marah. Kau minta maaf padanya, aku akan memaafkanmu. Jadi kau ingin aku minta maaf pada Musia? Tidak mungkin. Kalau kau tidak mau patuh, lihat ini dulu. Apa ini, bagaimana kau mendapatkannya? Kau gila ya? Di ruang baca masih ada aslinya, kalau kau mau robek. Aku akan fotokopi beberapa untukmu. Limu yang kau menikahi Musia untuk mendekati keluarga Mu. Mengabaikan perasaanku semua yang kulakukan selama ini. Untuk siapa? Gao Shanshan, aku beritahu kau. Semua ini kau yang mau asal kau patuh. Kau masih adik baikku. Aku sudah muak, aku mau keluar. Keluarga Gao tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Li lagi. Bagus, masih banyak barang seperti ini di ruang baca. Begitu keluarga Gao jatuh, Limu yang pasti akan terkena dampak besar. Karena kamu menyimpannya di ruang baca, jangan salahkan aku. Aku akan mengambilnya tanpa izin. Keluarlah. Tidak tahu adik sedang apa di sini. Membersihkan. Aku tidak tahu kalau tuan muda keluarga Li harus membersihkan sendiri. Sebenarnya aku sedang mencari barang peninggalan ibuku di ruang baca, takut kakakku tahu. Kalau begitu, sudah ketemu. Ini dia. Aku kira yang kamu cari. Ini ternyata bukan ya. Ternyata kamu sudah tahu, terima kasih sudah menemani aku berakting selama ini. Aku tidak berakting di hadapanku. Anak anjing ini tampan dan lucu. Kenapa aku harus memilih Limu Yang? Tua dan selingkuh daging tua itu. Lagi pula tujuan kita sama. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk balas dendam? Kakak ipar seperti sekarang ini bermain-main denganku. Bagaimana aku bisa membedakan musuh dan teman? Aku akan menyimpan salinan dokumen ini. Setelah aku selesai membuat cadangan baru, akan kuberikan padamu. Jangan sia-siakan kepercayaanku padamu. Kalau tidak, aku akan membawamu ke neraka bersamaku. Kemarilah, Shanshan mau bicara denganmu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Maaf? Maaf tentang apa? Permintaan maafmu tidak tulus sama sekali. Musia, jangan keterlaluan. Seharusnya kamu yang minta maaf padaku, kenapa malah merasa teraniaya sendiri? Ada yang memaksamu. Shanshan, bicaralah yang baik. Maaf? Aku tidak seharusnya menuduhmu. Permintaan maafmu sudah kuterima, tapi aku tidak akan memaafkanmu. Shanshan sudah minta maaf, jangan ribut lagi. Ikut aku ke ruang baca, ayo. Musia, sebaiknya kamu berdoa jangan sampai tertangkap oleh orang gila itu. Ada bukti apapun? Angkat. Halo. Sia-sia, file yang kamu kirimkan padaku sudah berhasil didekripsi. Kita bertemu di tempat biasa. Oke, aku tahu. Sudah selesai. Sudah memikirkan cara untuk menipuku ya? Yang apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku harus bohong padamu? Istriku yang baik kembali, lalu adikku memberiku topi hijau, apa maksudnya? Jika kamu berani membocorkan sedikit pun rahasia bisnis padanya, aku akan membuatmu benar-benar tahu. Hebatnya aku.
Aku ingin melihat apakah kamu melakukan trik licik. Ternyata di rumah kamu memperlakukan kakak ipar seperti ini. Tidak heran hubungan kalian tidak harmonis. Adikku yang baik, aku belum mencarimu, kamu malah datang padaku. Kakak ipar di dalam rumah membantuku mencari barang peninggalan ibuku. Aku datang untuk membantunya. Jadi sudah kamu temukan? Kak sekarang puas? Mencari sesuatu perlu si hangat ini? Kamu bohong ya? Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku tahu kakak ipar? Apa maksudnya padaku? Kamu kemarilah. Kak, kamu tidak tahu. Kakak ipar suka anak anjing kecil seperti aku, tidak suka tipe seperti kamu. Orang tua yang terlibat dengan orang lain. Apa yang kamu katakan? APA anak anjing Castle? Kamu hanya anjing liar. Aku Limu yang adalah Presiden Li yang terhormat. Aku bisa memberikan musia kemewahan. Kamu aku kirim ke luar negeri. Hidup saja sudah ajaib. Lim Yang sekarang tidak bisa melawan Lim Yang. Aku harus tetap di samping Lim Yang untuk melindunginya. Aku hanya melihat Muyang dan Gao Shanshan mesra. Menggunakanmu untuk membuatnya marah Muyang. Kamu tidak boleh lagi mesra dengan Gao Shanshan. Baik, aku janji padamu. Tampaknya adik sangat kecewa. Aku juga tidak berharap mengandalkan kakak ipar untuk melawanmu. Beberapa hari lagi ada rapat Dewan Li ya. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah besar? Pergi sana. Muyang, tunggu aku biar aku cari cara mengambil kembali saham keluarga MU. Huan file USB yang kuminta kamu analisis, sudah kamu bawa? Tentu saja. Kali ini aku menggunakan hak admin. Berhasil melewati program penghancuran. Kamu yang terbaik. Sia-sia, apa rencanamu selanjutnya? Cerai. APA? Aku tidak salah dengarkan? Kamu mau bercerai dengan Lim Yang? Tapi pasti bukan sekarang ini. Kita harus merencanakannya dengan matang. Nona MU. Kemarin malam kamu memilih kakakku, aku bilang. Kamu hanya ingin memanfaatkan aku untuk membunuh orang. Ingin memanfaatkan aku untuk menghancurkan keluarga Gao. Bukti kejahatan keluarga Gao ada di sini. Tanpa dukungan keluarga Gao, peluangmu di Dewan Direksi akan lebih besar kan? Sikap kakak ipar yang sulit dibedakan asli atau palsu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Menghancurkan keluarga Gao hanyalah langkah pertama. Aku di samping Lim Yang hanya untuk menemukan kelemahannya. Pada saat kritis berikan pukulan mematikan. Muyan, mari kita menjadi pisau satu sama lain. Flash disk ku berikan padamu, percaya atau tidak. Pilihan ada di tanganmu. Sia-sia kamu bilang baru saja ingin bercerai dengan Lim Yang. Karena kamu jatuh cinta pada adiknya. Kamu gila, baru saja bercerai dengan kakaknya. Langsung dekat dengan adiknya, apa kata orang? Memang agak tiba-tiba, tapi kamu tidak perlu terlalu terkejut. Bercerai itu bagus, aku sudah bilang dari dulu. Lim Yang itu pria brengsek, sudah menikah. Tapi masih selingkuh dengan Gao Shanshan. Benar, dulu aku terlalu naif dalam cinta. Tapi sekarang aku sudah sadar. Kapan kamu bercerai, aku pasti akan mengadakan pesta untukmu. Tidak masalah, oh ya. Besok pasar saham buka. Bantuin aku membeli saham tersebar dari perusahaan Li. Belilah sebanyak mungkin. Harga saham perusahaan Li belakangan ini terus naik. Ini akan menghabiskan banyak uang, untuk apa kamu membelinya? Besok harga sahamnya pasti akan turun drastis. Diketahui grup perusahaan Gao, karena terlibat dalam beberapa pelanggaran besar. Ketua Dewan Gao dan beberapa eksekutif tinggi telah ditangkap hari ini. Internal grup sudah lumpuh parah, akan segera menyatakan bangkrut. Kamu berjanji padaku tidak akan menyebarkannya. Kenapa ayahku bisa masuk penjara? Shanshan, tenang dulu. Tenang? Bagaimana bisa tenang, keluarga kita sudah bangkrut. Kamu bisa tenang, ini semua salahmu. Salahku. Salah apa? Kamu sudah lupa. Ketika ayahmu masuk penjara, dia meninggalkan begitu banyak kekecewaan untuk siapa kamu tidak tahu. Untukku, untung aku sudah siap siaga. Kalau tidak, kita berdua pasti sudah masuk penjara, kamu tahu tidak? Kamu pikirkan apa yang sudah kamu lakukan, satu saja dari itu. Kamu sendiri sudah susah menyelamatkan diri. Tidak mungkin, aku pasti akan baik-baik saja. Sepertinya kamu sudah lupa, mau aku bantu mengingatkan.
Pembunuh ini. Ingat-ingat baik-baik. Chef bintang 5 Michelin, terkenal Dong Xiaowan, baru-baru ini meninggal karena keracunan makanan diketahui Nyonya Dong Xiaowan adalah istri dari ketua grup Li. Apakah ini kecelakaan atau konspirasi bisnis? Aku hanya ingin memberinya obat alergi membuatnya absen dari rapat direksi. Hanya itu caranya. Tidak boleh. Aku akan melaporkan ke polisi. Shanshan, jangan lupa. Kita sekarang berada di perahu yang sama kematian Dong Xiaowan. Ini lebih menguntungkan untukku naik ke atas. Bukan begitu. Bukan aku. Aku tidak ingin dia mati. Semua itu perbuatanmu, kamu juga pembunuh Muyang. Kamu pasti akan membantuku menyembunyikan ini kan? Sekarang keluarga Gao sudah hancur. Bagaimana aku bisa membantumu menyembunyikan ini? Aku tidak mau masuk penjara, aku mohon padamu. Muyang ini adalah villa di Teluk Marina. Dan ini toko-toko paling menguntungkan atas namaku. Semuanya untukmu asal kamu bisa membantuku. Semua uangku untukmu, tolong. Bantu aku, tolong. Bukankah sebelumnya sudah kuberitahu padamu? Asal kamu mau mendengarkan kata-kataku. Kamu masih adik baikku. Baru saja berjanji padaku tidak akan dekat dengan Gao Shanshan. Sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu yang melaporkan ke polisi. Ini adalah keluarga Li, tidak ada dokumen keluarga Gao. Atau mungkin kamu tidak sengaja barangmu dicuri. Kamu harus hati-hati, kalau tidak kamu akan bersama ayahmu masuk penjara. Penjara dasar wanita licik. Muyan. Gao Shanshan meskipun sangat marah, tidak boleh sembarangan melampiaskan pada orang lain. Ini dokumen yang kalian carikan. Muyan, kamu tidak tahu dia melaporkan ke polisi. Aku pasti tidak akan diam saja. Keluarganya Gao juga aku yang melaporkan. Kenapa kamu melakukan ini? Tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Kau pikir aku tidak bisa menemukan petunjuk? Saat kau membunuh ibuku, kau harus berpikir aku akan membalas dendam. Yang berikutnya adalah kamu. Kau pikir aku tidak berani memukulmu? Coba kau pukul aku lagi. Saya akan memberitahu Anda bahwa rapat umum sore. Aku juga akan datang. Kau mengancamku. Kenapa aku hanya mendapatkan kembali? Saya harus memenuhi syarat untuk rapat dewan sekarang. Katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Tentu saja aku telah menyiapkan hadiah untuk saudaraku tersayang. Apa situasinya? Semua orang harus tahu, keluarga Li dan keluarga Gao bekerja sangat erat. Melihat situasi saat ini, kalian bilang karena keputusan yang salah dan menderita kerugian ekonomi. Apa yang ingin kau katakan? Direktur tidak ingin karena satu keputusan bodoh. Saya mengusulkan pemilihan ulang presiden. Aku setuju dengan Lin. Kau tak pantas. Baiklah. Saya juga setuju. Baiklah ya. Ingin bepergian ke luar negeri bersama ayahnya. Ambil posisi presidennya kan? Karena kau punya nyali. Aku akan memberimu kesempatan. Setengah jam lagi kampanye presiden akan diadakan di tempat ini. Namun, ayah sudah sebelum pergi. Aturan kampanye presiden diubah. Setidaknya 2% dan 10%. Pernahkah Anda menghitung cukup saham di tangan Anda? Saya menyarankan para direktur untuk berdiri. Kehilangan istrinya dan kehilangan pasukan. Maka Anda akan kehilangan lebih dari yang Anda inginkan. Jangan khawatir. Ini benar-benar palsu. Apakah Anda suka percaya atau tidak? Aku percaya tapi
Bagaimana Anda menerima begitu banyak saham tersebar di keluarga Li? Pasar saham dibuka besok. Anda membantu saya membeli saham Li yang tersebar. Berapa banyak? Ini butuh banyak uang. Besok. Harga sahamnya pasti akan anjlok. Setelah keluarga Gao runtuh akan ada banyak yang bisa diambil. Ditambah ini 20% seharusnya cukup ya. Aku tunggu pertunjukanmu. Di kantor tidak boleh. Di tempat lain boleh. Sepertinya adikku masih tidak mau menyerah ya. Kalau begitu aku akan bertanya kepada semua direktur yang hadir. Siapa yang memiliki 20% saham Li? Tidak ada. Untung tadi kita tidak menyinggung Pak Li. Kalau tidak kita sudah selesai Limuyan. Sekarang kamu minta maaf ke Pak Li mungkin. Keluarga Li masih bisa memberimu makan. Kamu tidak punya saham masih berani kembali dengan gaya tinggi. Sungguh tidak tahu diri. Siapa bilang sahamku tidak cukup? Ditambah saham-saham kecil ini, persis 20% saham. Ini beneran atau palsu kamu lihat? Baru setengah jam dari mana kamu dapatkan? Jangan kamu urus. Sekarang aku punya hak untuk ikut pemilihan kan? Aku harus memeriksa keasliannya, sekalian menyelidiki sumber saham-saham ini. Tunggu hasilnya keluar. Kita baru pemilihan ya. Sesuka kamu. Lagi pula yang asli tidak mungkin palsu. Tidak peduli seberapa keras si badut melompat, orang yang merebut sarang orang lain pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Pak Li, saham ini asli tapi sumber pembeliannya tidak bisa dilacak. Kalau begitu tinggal satu cara. Di kehidupan sebelumnya, Limuyan kalah karena sahamnya tidak cukup. Kali ini pasti bisa menang dengan gemilang kan? Musia. Kok kamu? Lalu kamu kira siapa? Pergi sana. Muyan, aku bisa mengabaikan fakta bahwa kamu menghancurkan keluarga Gao. Lagi pula aku juga pelakunya, kamu marah itu wajar. Tapi aku tidak ingin Tante Dong mati. Itu semua perbuatan Li Muyang, aku punya buktinya. Jadi percayalah padaku ya. Kamu bisa mengkhianati kakakku, berarti kamu juga bisa mengkhianati kapan saja. Aku tidak akan bekerja sama dengan bajingan sepertimu. Apakah kamu sedang mencari ini? Kamu mau apa sih? Kamu kok buru-buru banget mau cari Musia ya? Kamu tahu dia di mana? Kamu ngapain sama Musia? Musia bangun dong. Musia. Aku kepanasan. Lepasin aku, Limuyan. Lepasin aku, Limuyan. Lepasin aku. Oke, berdasarkan investigasi, verifikasi saham sudah disetujui. Tapi sebelum pemilihan, aku mau tunjukin sesuatu ke kalian semua. Lepasin aku, Limuyan. Limuyan ini belum naik jabatan. Udah berani buat onar iya ya. Musia ini masih kakak iparnya, kalau dia naik jabatan. Perusahaan kita bakal hancur iya ya, ayo. Kalian lihat. Apa ini bisa dilihat nggak enak dilihat? Apa sih ini Limuyan? Kalau nggak mau ketahuan jangan lakuin. Jadi, kalian setuju pilih Limuyan jadi presiden direktur baru grup kita? Silakan angkat tangan. Sekarang, yang setuju aku jadi presiden direktur baru grup. Silakan angkat tangan. Adik, kamu kalah. Musia dengerin aku trik seperti ini.
Gak mungkin bisa ngecoh kamu kan? Aku nggak suka sama orang yang kalah. Sekarang kamu harusnya ngerti. Setiap wanita suka sama yang kuat. Apa yang bisa aku kasih kamu nggak bisa kasih. Muyan udah begini. Kita harus rencanain dengan matang. Sia-sia kamu baik-baik aja. Aku mikir Limu yang kayaknya nggak terlalu peduli sama perkembangan ke depannya. Gimana? Kamu lihat dengan karakternya. Dia pasti bakal pakai kekuatan PR untuk minimalisir kerugian keluarga Gao, tapi dia nggak lakuin itu. Sia-sia kamu lihat Presiden Direktur Grup Li. Limu yang akan bekerja sama dengan Grup MU. Melakukan kerjasama yang mendalam katanya. Grup Li tidak menyetujui dana proyek untuk Limu yang lagi. Meskipun posisi Direktur Utama tetap. Tapi keluarga Gao sangat mempengaruhinya. Ternyata dia mengincar keluarga MU. Aku harus pulang dan memberitahu orang tuaku. Huan, ayo pergi. Musia, maafkan aku. Musia, aku tahu aku salah. Limuyan, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kamu tenang dulu, pikirkan baik-baik baru datang padaku. Beri aku kesempatan lagi. Huan, ayo pergi. Baik. Ayah ibu keluarga MU sedang dalam krisis. Limu yang bilang dia akan membantuku, tapi dia meminta saham keluarga MU dariku. Aku setuju. Kamu bodoh memberi begitu banyak saham. Pada Limu yang akhirnya, kamu masih bisa mengendalikan perusahaan MU ya kamu. Kamu membuatku marah. Sumiku. Ayah, Kamu kenapa? ayah, sejak hari itu ayah dirawat di rumah sakit karena marah. Keluarga MU perlahan dicaplok oleh Limu yang ayah ibu. Aku pulang. Sia-sia kenapa? Teraniaya ya? Ibu. Aku ingin bercerai dengan Limu yang. Kamu mau bercerai? Kenapa? Apakah Muyang menyakitimu? Telepon dia untuk pulang, aku akan membalasmu. Ayah, dia menikahiku dulu. Hanya mengincar harta keluarga MU, dia bukan orang baik. Kamu dulu sangat mencintainya, sekarang kenapa? Dulu aku tertipu oleh kata-kata manisnya. Sekarang aku sadar. Setelah bercerai ini aset keluarga MU. Sebagian besar akan masuk ke kantong Limuyang. Kamu tahu konsekuensinya. Masalah ini, aku akan memikirkannya dengan matang, percayalah padaku. Suamiku, kita harus bagaimana? Anak-anak sudah besar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ngomong-ngomong, Muyang bilang besok mengajak kita makan. Bukannya kamu mau bercerai, masih mau pergi? Pergi, tentu saja pergi. Dia pasti kehabisan uang dan ingin meminjam dari kita. Lihat gimana aku mempermainkannya. Muyang sudah lama tidak mengunjungi kita. Akhir-akhir ini, sibuk tidak sempat meluangkan waktu. Sibuk itu bagus, bisa menghasilkan uang banyak. MA, jangan buka lukamu yang lagi. Keluarga Gao bangkrut, rugi banyak uang. Seperti ini ayah perusahaan saya akhir-akhir ini. Ada beberapa proyek baru, tapi masalahnya di perputaran uang. Ada masalah jadi. Saya ingin meminjam uang dari ayah. Untuk apa uang sebanyak itu? Karena prospek proyek ini sangat bagus, hanya modal awalnya agak ketat, tapi saya bisa jamin pasti untung. Apa ayah tertarik? Muyang, proyek yang pasti untung seperti ini. Kenapa kita tidak melakukannya sendiri? Bukan tadi sudah saya katakan. Kita akhir-akhir ini sangat ketat uangnya, kalau tidak saya tidak akan meminjam dari ayah. Sebenarnya, tidak ada proyek yang pasti untung. Saham saja ada menang kalahnya. Kalau uang ayah rugi, saya malu sekali. Bukan saya bisa melakukannya, percayalah pada saya. Bagaimana kalau rugi itu tanggung jawab kita? Kenapa semua diam? Apa saya salah bicara? Muyang, bagaimana kalau proyek ini dibatalkan saja? Bukan ayah. Soal surat utang, meskipun Sia tidak bilang, saya akan bilang. Surat utang akan saya buat sekarang. Sia.
surat utang ini tidak mencantumkan tanggal pembayaran. Kalau tidak bisa membayar bagaimana? Suami katakan sesuatu. Percayalah kalau saya punya uang pasti akan membayar. Saudara kandung saja jelas perhitungannya. Muyang kamu bukan. Ingin mengambil keuntungan dari keluarga kita kan? MA jangan bilang begitu ke Muyang, saya ingat laporan keuangan Li. Untuk semester pertama pendapatan bersih 28 miliar. Semester kedua trennya lebih baik, pendapatan seharusnya lebih banyak. Sia, kapan kamu tertarik dengan berita keuangan? Tidak hanya karena kedua keluarga kita ada di daftar. Saya kebetulan melihatnya. Seperti ini uang saya terbatas. Tapi saya bisa menjadikan barang sebagai jaminan. Kalau tidak bisa membayar, bagaimana kalau menggunakan saham yang diberikan keluarga MU saat pernikahan sebagai jaminan? Saya sudah menghitung secara kasar uang ini kira-kira sekitar 8% saham. Ada apakah saya salah hitung? Tidak, ini perlu saya hitung ulang. Sia-sia benar, saya rasa kita tulis saja 8%. Terima kasih, Ayah. Langkah pertama selesai. Musia Limuyan kembali ke Lee Corporation, ditempatkan di Departemen Perencanaan. Bertanggung jawab atas proyek Yuncheng. Ini Saya ingin kamu membantu saya mencuri dokumen proyek. tidak baik. Apakah kamu tertarik padanya? Tentu saja tidak, hanya saja sekarang. Saya tidak punya alasan untuk mendekatinya, mudah dicurigai. Kamu tidak perlu khawatir, saya akan mengatur kamu untuk menjadi sekretarisnya. Dia akan sangat senang. Di kehidupan sebelumnya, Limu yang menyuruh saya mencuri dokumen untuk menggagalkan proyek Limuyan, membuatnya terpuruk, tapi pada saat yang sama Limuyan untuk menangani hal ini pergi sendiri ke Yuncheng sehingga terhindar dari kecelakaan. Jika saya menolak, apakah saya akan membuatnya menuju jalan kematian itu? Sedang memikirkan apa kamu tidak mau. Tentu saja saya akan pergi asalkan bisa mengalahkannya. Lee Corporation akan menjadi milik kita, kenapa tidak pergi? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa tidak mengangkat telepon? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Limuyan kenapa? Hanya bisa pergi mencuri dokumen dulu. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Apakah kakak saya yang menyuruhmu? Dengarkan, saya akan menjelaskan. Jelaskan apa? Apakah kamu pikir saya mudah ditipu? Apakah Limuyang yang menyuruhmu? Lepaskan saya, kamu menyakitiku. Limuyan, kamu sedang apa? Limuyan, kamu menyakitiku, Limuyan. Kamu, Masih berani memanggil saya Limuyan? apakah kamu gila? Pergi, kamu baru kembali ke Lee Corporation. Butuh orang yang bisa dipercaya, dia datang untuk membantumu. Saya pikir dia datang untuk menjebak saya. Tidak apa-apa, apakah kamu terluka? Ayo pergi. Sia-sia, bagaimana kalau kamu dan Limuyan? Jelaskan dengan jelas. Limuyan sudah menggunakan saham keluarga MU sebagai jaminan. Menandatangani surat hutang, kamu sudah tidak perlu khawatir lagi. Saya akan berpikir lagi. Kalau tidak terjepit di antara dua saudara, sangat sulit. Sampai di rumah. Saya akan pulang dulu. Hati-hati, kamu tidak lihat mobil itu ya? Tenang saja, orang jahat hidup 1000 tahun. Seperti level saya. Tidak mudah untuk membawa saya pergi. Kecelakaan mobil. Jam 4:44 sore. Putra kedua keluarga Lee bersama asisten mengendarai Maybach, menyebabkan 36 orang tewas. Sia-sia. Berapa lama dari sini ke kota Yun? Setidaknya 2 jam. Masih ada waktu, Muyan. Di kehidupan sebelumnya kamu menyelamatkan nyawa saya, di kehidupan ini saya tidak akan membiarkanmu celaka. Nona, ini adalah Departemen Transportasi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melapor hari ini jam 4:44 sore. Di jalan tol Yunhai sebuah Maybach akan menabrak truk pengangkut metanol. Tolong kirim lebih banyak personel untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Berbuat iseng akan dikenakan sanksi hukum oleh kami. Saya tidak bercanda, jika tidak segera dicegah akan melibatkan puluhan mobil dan puluhan nyawa. Tolong jangan mengeluarkan pernyataan seperti ini di tempat umum, yang dapat menimbulkan kepanikan sosial. Lebih baik percaya daripada tidak percaya. Mengapa kalian tidak percaya pada saya? Saya rasa orang ini memang gila.
Cepat layani saya. Saya sedang menyelamatkan nyawa. Jika tidak cepat, puluhan nyawa akan hilang. Jangan ngawur apa yang kamu katakan. Kecelakaan terjadi jam 4.44 sore. Kamu ini pramalya. Benar, bahkan tidak berani menunjukkan wajah asli. Takut dituntut secara hukum. Kalian panggil kepala departemen kalian. Saya ingin berbicara dengannya. Jangan buang waktu dengannya. Sudah berapa lama? Saya masih ingin menyelesaikan urusan dan pulang makan. Apa yang ribut ini, Pak Kepala? Nona ini bilang jam 4.44 sore di Jalan Tol Yunhai akan terjadi kecelakaan lalu lintas, minta kami mengirim lebih banyak personel. Nona, kamu bilang akan terjadi kecelakaan sore ini. Apakah kamu punya bukti? Saya bilang departemen transportasi ini, bagaimana sih sudah berapa lama menunda saya? Nona, tolong pergi jika tidak ada bukti. Tidak ada yang akan percaya bahwa saya terlahir kembali dan saya tidak bisa memberitahu mereka. Saya terlahir kembali, Muyan. Jika kamu benar-benar mengalami sesuatu, apa gunanya saya terlahir kembali? Lim Muyan tidak menjawab telepon. Departemen transportasi juga tidak percaya pada saya. Nona MU, saya asisten Kiao Li sedang rapat. Tidak bisa menerima telepon. Kamu bisa meninggalkan pesan saya, akan sampaikan. Baiklah, saya ingin mengatakan. Tapi bagaimana saya meyakinkan Muyan untuk mengambil jalan memutar? Pasti tidak akan mendengarkan saya. Ada asisten Kiao. Saya ada hal yang ingin disampaikan pada Muyan, tolong sampaikan. Pemerintah berencana membangun sekolah menengah unggulan di timur kota. Harga properti pasti akan naik. Saya sudah mencatat seperti yang kamu katakan. Di kehidupan sebelumnya, Lim Muyang secara tidak sengaja menemukan tanah ini dan mendapat keuntungan besar. Lim Muyan, saya yakin kamu akan mendengarkan saya. Belok untuk membeli tanah di timur kota. Asisten Kiao bersiaplah untuk berangkat. Kemana hilangnya? Asisten Kiao ada yang hilang. Tidak. Sebelum kembali ke kota, periksa dengan teliti apakah ada dokumen penting yang tertinggal. Ya. J7348, bukankah itu nomor mobil bos kecil Li? Tidak mungkin, apakah bos kecil Li mengalami kecelakaan? Di Jalan Tol Yunhai terjadi kecelakaan besar. Mengapa ini terjadi? Apakah karena saya terlahir kembali, mengacaukan tatanan dan menyebabkan kematian Lim Muyan? Bukankah itu bos kecil Li yang mengalami kecelakaan? Apakah di perusahaan sedang ada acara duka? Mengapa ekspresi kalian seperti ini? Saya pikir saya akan kehilanganmu lagi. Bos Li, mobilmu tidak ada dalam daftar korban kecelakaan. Apa kamu ingin saya mati dalam kecelakaan? Saya sudah kembali berkat kamu. Saya bisa selamat. Lalu bagaimana dengan mobil itu? Saya pikir saranmu sangat masuk akal. Saya tiba-tiba berubah pikiran untuk membeli tanah dan meminta asisten Kiao mengantar kontrak kembali ke perusahaan. Oh begitu, saya sangat terkejut. Xiao Liu, tolong pergi ke rumah sakit. Menjenguk asisten Kiao dan minta dokter terbaik untuknya. Ya, Bos Li. Kamu sedang apa? Baru tadi di luar banyak orang, saya malu untuk menciummu. Biarkan saya mengajarkanmu. Besok kakek akan mengadakan pesta penyambutan untuk saya. Saya harap kamu bisa menemaniku sebagai pasangan. Maksudmu membuatku secara terbuka memutuskan hubungan dengan Lim Muyang? Iya, tidak bolehkah? Bukan, tentu saja aku mau. Hanya saja. Apakah kamu belum memutuskan untuk bercerai dengannya? Sia-sia, lebih baik kamu jelaskan dengan Lim Muyan. Kalau tidak terjepit di antara dua saudara, sangat sulit. Aku akan pikirkan lagi. Andai saja tidak ada urusan balas dendam. Musia, pasti kamu yang menghasut Lim Muyan. Melaporkan keluarga Gao. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja.
Kamu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini adalah anggur Prancis favorit ayahku bernilai 30 juta. Siapa yang memecahkannya? Dia yang memecahkan anggur itu dan mencoba kabur, aku menangkapnya. Benar begitu. Jangan bicara dulu biar aku yang urus. Andai saja aku tidak perlu memanggilmu kakak. Gao Shenshen, sepertinya di kehidupan sebelumnya, kamu juga pernah menjebak aku. Merusak barang milik orang tua, apa itu sopan? Kamu bajingan berani menuduhku. Berani-beraninya melawanku. Apa yang terjadi? Musia memecahkan anggur favoritmu. Ditangkap oleh Shanshan. Bukan aku dia. Bohong akan berakibat buruk. Ayah anggur ini anggap saja aku yang memecahkannya. Nanti aku belikan yang sama persis. Limuyan ini tidak pantas. Aku bisa menjelaskan, tapi sebelumnya aku harus menyelesaikan si bajingan kecil ini. Kamu mau apa? Serpihan ada di tubuhnya, artinya dia yang memecahkannya. Aku tidak salah paham kan? Bukan aku, percayalah padaku. Bukan aku. Diam di acara penting, seperti pesta keluarga. Masih main akal-akalan, kamu jangan harap bisa masuk keluarga Li. Musia sudah melakukan yang terbaik. Denganmu membantu Muyang, Aku tenang. tidak, aku akan bercerai dengan Li Muyang. Divorce. Musia, kau bercanda. Jangan menjerat aku lagi. Anakku menyukaimu. Saya tidak tahan dengan berkat ini. Musia, apa yang kau lakukan? Shanshan membuatmu marah. Biarkan dia meminta maaf. Jangan menyentuh wanita saya dengan tangan kotor Anda. Wanita Anda, dia adalah saudara ipar Anda. Jika Anda mencintainya, Anda harus memperhatikan apa yang terjadi. Aku tidak ingin terlalu banyak tentang saudaramu. Tapi aku bilang kau tidak boleh memengaruhi perusahaan. Ayah, jangan pergi. Bising menutupi satu. Wanita yang mencuri dokumen rahasia. Shanshan telah berbicara dengan saya. Dia sebenarnya untuk seorang wanita. Kehilangan 30 juta anggur. Wanita itu masih kakak iparnya. Hal kecil di rumah Anda tidak dapat memengaruhi perusahaan kami. Sekarang giliran Anda untuk mengomentari urusan internal keluarga Li. Saya menghabiskan uang saya sendiri. Muyan, kamu istirahat dulu. Saya akan memindahkan Anda ke departemen teknik. Layak mendapatkannya. Baik. Maaf, kau dipindahkan. Ini adalah Li Muyang di belakang saya. Pria tidak ada hubungannya dengan wanita. Identitas kita memang perlu dihindari. Anda juga merasa bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Anda, bukan? Tidak seperti Muyan. Bahkan jika kita tidak peduli apa yang orang pikirkan. Baiklah, aku akan memikirkan cara. Muyan menunggu saya untuk menyingkirkan Lim Yang. Kami akan secara resmi mendeklarasikan bersama, baik atau tidak. Ini bukan waktunya. Jangan khawatir, aku akan memikirkan langkah selanjutnya. Muyan, jangan khawatir, aku akan membiarkan situasi membalikkan sesegera mungkin. Anda lihat bagaimana terlihat bagus. Kembali berkemas. Meninggalkan anakku. Ibu, aku marah sebelumnya. Aku tidak akan pergi.
Aku akan memberimu secangkir teh. Ini adalah sikap permintaan maafmu. Tunggu sebentar. Ambil dengan tangan. Musia, kau masih punya muka tidak? Satu sisi merayu kakak, satu sisi main mata dengan adik. Bagaimanapun aku masih lebih baik daripada kamu si pelakor. Kamu tahu aku dan Limu yang suami istri masih saja kamu terusik. Kamu ngomong apa sih di sini? Ya sudah, kamu tidak punya siapa-siapa. Hanya bisa mencuri suami orang. Benar-benar anak keluarga kecil. Gigi tajam, mulut lancang Shanshan. Jangan terlalu dianggap serius. Buruk kalung yang akan diberikan tuan muda ke Nona Shanshan. Hilang harganya 5 juta apa? Baru kamu pulang barangnya langsung hilang. Kamu pencuri, cepat keluarkan kalungnya. Aku tidak mencuri. Nyonya yang periksa tasnya. Lepaskan aku, jangan sentuh barangku, aku tidak mencuri. Nyonya tidak menemukan barang berharga seperti ini. Dia pasti menyembunyikannya di tubuh. Pasti si jalang ini yang mengambilnya. Periksa tubuhnya. Lepaskan aku. Musia, aku sarankan kamu cepat keluarkan. Kan cuma sebuah kalung, aku kasih saja padamu. Masih tidak mau keluarkan? Lepaskan aku. Kalian tidak tahu menghormati orang ya? Si jalang yang suka main mata ini bicara apa tentang hormat? Anak, akhirnya kamu pulang. Dia mencuri kalung yang akan kamu berikan ke Shanshan. Cepat suruh dia mengembalikan barangnya. Ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ini karena sibuk kerja MA. Kamu istirahat saja. Baiklah. Kamu masih punya muka pulang. Suami, semuanya salahku. Sebelumnya aku dan Limuyan sengaja membuatmu marah. Kakak, jangan percaya omongannya. Dia membuatmu malu di pesta keluarga. Kamu di pesta keluarga, tidak memberi aku muka, aku masih bisa percaya padamu. Karena sebelumnya Gao Shanshan bilang padaku, orang yang kamu cintai adalah dia. Kamu akan menikahinya. Apa ini yang aku bilang? Suami, maaf jika kamu benar-benar mencintai Shanshan. Maka kita bercerai saja. Ingat untuk membayar utang ke keluarga MU. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hubungan antara Shanshan dan aku hanya seperti kakak dan adik. Kakak, apa yang kamu bicarakan dengannya? Sungguh. Ini aku yang memberikannya padamu. Aku tidak bisa menerimanya. Ini kamu yang memberikannya ke Shanshan. Aku malu. Ambil saja. Suamiku, kamu baik sekali. Selesai. Oh iya. Dokumen yang aku suruh kamu curi dulu sudah kamu dapatkan. Aku belum berhasil mencurinya. Pemerintah berencana membangun sekolah menengah unggulan di timur kota. Harga properti pasti akan melonjak. Aku pikir saranmu sangat masuk akal, aku ubah pikiran terakhir untuk membeli tanah. Tapi aku tahu Limuyan baru-baru ini mengincar rencana pembangunan. Pemerintah di timur kota dan sekarang banyak perusahaan yang ikut tender proyek ini. Bagaimana kalau kita? Tentu saja Limuyan. Aku akan membuatnya bangkrut total. Ikan sudah masuk. Muyan, sekarang giliranmu.
Besok di tender tanah usahakan untuk menaikkan harga. Agar Limia membeli tanah di utara dia akan rugi besar. Percaya atau tidak? Sudah lama tidak jumpa kakak hak pengembangan distrik baru. Aku pasti dapatkan dana kamu sudah siap. Sepertinya kamu belum belajar. Maka aku akan memberikan pelajaran gratis lagi padamu. Tanah yang kita inginkan sudah kita dapatkan. Yang lain kita mainkan harga usahakan untuk menjebak mereka lagi. Terutama tanah di utara. Ya. Tapi bagaimana, kalau setelah kita naikkan harga mereka tidak ikut? Dia selalu ingin bersaing denganku pasti akan tertipu. Li Zong tidak baik, tanah yang kita incar sudah diambil oleh keluarga Ding. Apa? Li Zong tanah di timur barat daya dan selatan. Sudah dibeli oleh perusahaan Limuyan. Tanah di utara bagaimanapun juga harus kita dapatkan. Tapi di sana bukan. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Ya? Li Zong tanah di utara sudah kita dapatkan. Area pemandangan di utara itu aku berikan padamu. Semoga kamu puas. Apa maksudnya? Baru saja merilis rencana pembangunan kota. Tanah yang kita dapat berubah menjadi area pemandangan yang tidak berharga. Tapi pusat sebenarnya ada di wilayah timur kota. Terutama 2 area itu semuanya dibangun perumahan sekolah. Limuyan. Kamu ternyata mengakaliku. 2 area tanah sekolah paling berharga di timur sudah jadi milikku. Lalu penampilanmu sebelumnya, dan tanah-tanah itu. Aku hanya menemani orang bodoh bermain sandiwara. Limuyan. Kak, aku hanya membalas budi. Membalas perbuatanmu kalau ayah tahu. Kamu membeli begitu banyak tanah yang tidak berguna dan tidak bisa dijual, pasti dia akan marah. Kamu lebih baik memikirkan cara untuk bangkit, si Yoli. Cantik kan? Halo Musia, aku sudah sampai. Selamat ya, kali ini kamu berhasil bangkit dengan cantik. Kali ini denganmu malam ini kita rayakan. Aku traktir makan. Baiklah, pilih yang paling kamu suka. Restoran Green Butterfly. Love you. Bagaimana Musia tahu restoran barat favoritku adalah Green Butterfly? Aku tidak pernah bilang padanya. Kamu datang. Merayakan kemenanganmu, bersulang. Ini makanan favoritmu. Muyan, kenapa kamu tidak makan? Bagaimana kamu tahu ini makanan favoritku? Dan bagaimana kamu tahu aku suka restoran Green Butterfly? Selesai ketahuan ini semua dari kehidupan sebelumnya. Aku jadi sekretaris Limu yang sering makan bersamanya. Baru tahu. Aku hanya melihat kamu sering bertemu klien dan memilih makan di sini. Jadi aku menebak. Lalu bagaimana kamu tahu rencana pemerintah untuk wilayah baru? Baiklah, aku akan jujur padamu. Mungkin apa yang akan aku katakan akan terdengar aneh bagimu, tapi terkadang aku sendiri juga tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Tapi aku tidak berbohong padamu. Kamu mau bilang apa? Aku terlahir kembali. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Kalau kamu tidak mau bilang, tidak apa-apa. Aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku. Sudah cukup, cepat makanlah. Limuyan, kamu percaya? Apakah kamu terlalu banyak baca novel? Rahasia sudah kuakui, tapi maaf. Aku berbohong sedikit, aku tidak ingin kamu khawatir. Bagaimana bisa kamu bercanda dengan hal seperti ini? Muyan. Kamu marah. Aku tidak akan membiarkan orang yang kusukai mati. Bahkan terluka pun tidak boleh. Benar-benar bodoh.
sudah bersih. Masih kurang. Sekarang sudah bersih. Limuyan tempat umum. Masih perlu hati-hati. Tidak apa-apa, hari ini aku yang bayar. Karena aku suka kamu. Kalau begitu janji jangan marah seperti ini lagi. Sebelah kanan juga. Semuanya ide buruk Huan-Huan, dia bilang. Untuk melihat apakah kamu benar-benar suka aku. Dan proyek di kawasan baru dia juga yang bilang. Karena keluarganya ada yang bekerja di Zefu. Jadi dia punya informasi dalam. Benar. Huan-Huan, maaf, aku harus mengkhianatimu. Sia-sia pasti lagi membicarakan keburukanku. Dan aku juga tahu Limu Yang. Berita terbaru. Berita apa? Limu yang baru-baru ini rugi banyak. Jadi pasti dia akan berpikir untuk mencari lebih banyak uang. Aku tahu ada perusahaan metaverse yang baru IPO. Harga sahamnya 10 kali lipat dari harga awal. Dan setelah itu akan terus naik banyak. Metaverse, aku ingat mereka sepertinya. Perusahaan yang membuat game virtual. Tapi sebenarnya itu hanya tipuan. Jadi kamu ingin aku memancing Limu Yang untuk membeli saham perusahaan mereka. Benar. Limu Yang sudah kujebak. Apakah dia akan tertipu lagi? Bukankah ada aku kan kakak iparmu? Ya, kakak ipar yang baik, aku mengandalkanmu. Bajingan, lihat berapa banyak uang perusahaan yang kamu rugikan. Semuanya perangkap Limuyan. Skill tidak sebaik orang lain, jangan cari alasan. Ya, bagaimana aku bisa tenang menyerahkan perusahaan padamu? Cari cara sendiri, tutup kerugian itu. Ya. Xiao Xia, bisa tidak keluarga MU meminjamkan 5 miliar? Terakhir sudah meminjamkanmu 10 miliar. Benar-benar butuh uang, tolong bantu aku. Aku mohon Xiao Xia. Uang tidak ada, tapi aku punya cara. Untuk membuatmu untung besar. Cara apa? Muyang lihat perusahaan bernama Metaverse ini. Sahamnya terus naik. Ini cara yang kau maksud bisa berhasil. Lebih baik kau pinjamkan saham keluarga MU padaku untuk jaminan di bank. Setelah dana lancar pasti aku kembalikan. Hidup sebelumnya kau sudah menipuku seperti ini. Serahkan sahamnya, aku tidak akan tertipu lagi. Muyang, bukan aku tidak mau membantu. Tapi sahamku aku tidak bisa mengeluarkannya. Bukankah kita keluarga, aku sedang kesulitan. Kau harus membantu, itu sudah seharusnya. Muyang lihat kemarin harga sahamnya 10 kali lipat dari harga awal. Hari ini naik jadi 13 kali lipat, aku beli 10 juta. Untung 1 miliar. Apa seminggu untung 1 miliar? Cepat jual sahamnya, berikan 1 miliar itu padaku. Aku rasa masih ada ruang untuk naik, pasti bisa untung lebih banyak. Muyang, bagaimana kalau kau juga beli saham Metaverse? Beli 1 miliar bisa untung 10 miliar. Secret Rislin. Menerli. Segera cari tahu tentang perusahaan bernama Metaverse. Baik. Limu yang kau terlalu mudah ditipu. Menerli Metaverse terutama digunakan untuk membangun dunia game. Memberikan pengalaman imersif, prospek pengembangannya bagus. Bagus, berapa banyak dana liquid yang kita punya sekarang? Investasikan semuanya. Tapi game seperti ini perkembangannya di dalam negeri belum matang. Dan tidak ada pasar, harga saham mungkin tinggi di awal lalu turun. Apa hubungannya, kita ambil untung saja? Bukankah tidak masalah? Ya, Kuartal lalu pendapatan Departemen Teknik naik lebih dari 50%. Aku juga mendapatkan hak pengembangan perumahan sekolah di daerah baru. Diperkirakan kuartal depan pendapatan Departemen Teknik masih bisa naik 200%. Bagus, sangat bagus.
Meski dipindahkan ke departemen teknik terburuk, masih bisa meningkatkan pendapatan Limuyan ini, memang hebat. Sudah lama aku perhatikan dia, aku bilang padamu. Kali ini Limuyang dalam proyek pengembangan kota baru. Merugi cukup banyak kali ini posisi pewaris. Tidak akan aman lagi SST, ayo pergi. Kudengar kakak mulai main saham. Metaverse meskipun prospeknya bagus. Tapi main saham ini 10 main 9 rugi. Aku menyarankanmu lebih baik cepat berhenti. Kalau rugi lagi kamu harus berpikir. Bagaimana menjelaskan pada ayah? Tampaknya dia belum paham betapa hebatnya Metaverse. Bulan lalu aku untung dari saham. Melebihi untung dari mengelola perusahaan Musia, kamu benar-benar membantu saya banyak. Aku istrimu. Aku melakukan ini semua seharusnya, tapi sudah untung. Lebih baik berhenti, aku takut nanti akan terkena balasan. Aku beli saham 2 miliar pada harga 400 yuan. Asal naik ke 1000 yuan aku bisa menutupi semua kerugian proyek kota baru. Aku harus memberi ayah penjelasan kan. Limuyan kali ini, kamu pasti kalah. Metaverse sudah naik terus 22 hari. Dan akan terus naik. Aku akan untung besar. Benarkah kamu harus hati-hati? Kalau saham naik ke 1000 yuan harus dijual. Saham yang bisa tembus 1000 yuan di dalam negeri tidak banyak. Kamu khawatir aku untung terlalu banyak ya? Sampai kapan dia akan naik? Kamu baru saja bilang, Aku baru bilang. saham yang bisa tembus 1000 yuan di dalam negeri bisa dihitung jari. Kalau bukan karena teknologi dan prospek perusahaan yang mendorong harga saham, maka alasannya sudah jelas. Kamu bilang manipulasi manusia. Benar. Saham yang bisa tembus 1000 yuan di dalam negeri. Hanya Kueco Multai satu-satunya perusahaan seperti Metaverse. Ada lonjakan pasti ada jatuhnya. Kalau dia bisa puas berhenti saat untung. Benar-benar bisa untung besar. Kalau dia bisa puas, dia akan menikahi Gao Shanshan yang selalu mendukungnya naik ke puncak. Gao Shanshan. Kamu butuh bantuan. Jika kamu membantu saya itu hanya akan membuat Limu yang curiga. Dalam beberapa hari, Metaverse akan runtuh. Kamu harus mengawasinya dengan ketat. Limuyang jangan mengecewakan saya. Sia kecil. Tahukah kamu kemarin? Saya menjual semua saham saya. Berapa banyak kerugiannya? Dalam waktu 24 jam. Saya kehilangan 200 juta. Muyang mungkin. Muyan sengaja merancang ini untukmu. Dia takut kamu akan mendapatkan terlalu banyak melebihi dia. Rasionalitas manusia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk merasa puas, tetapi keinginan manusia selalu sulit untuk menahan rasa kehilangan. Limu yang kamu adalah yang terakhir. Sekarang carilah cara untuk mengumpulkan 200 juta untuk membeli saham Metaverse. Bos pinjaman dari bank-bank besar sudah mencapai batas. Kalau begitu pindahkan semua dana yang bisa digunakan perusahaan. Semuanya. Menggelapkan uang perusahaan terlalu berbahaya. Siapa bilang saya akan menggelapkan uang perusahaan? Limuyan, dia menyarankan saya untuk berhenti saat dia menghasilkan uang. Apakah saya harus melihat dia menghasilkan uang? Jika ketahuan oleh ketua, kamu akan hancur. Saya akan mengembalikan modal dan bunga ke perusahaan. Apakah ini perlu kamu khawatirkan? Ya. Metaverse diduga melakukan kecurangan keuangan. Sedang diselidiki oleh polisi perusahaan yang bekerja sama dengan Metaverse. Bandrong Entertainment mengumumkan pembatalan semua rencana kerjasama. Hari ini sahamnya turun menjadi 10 yuan. Menurun hingga 99% dari titik tertinggi. Muyang, ada apa denganmu? Muyang, jangan menakut-nakuti saya, Muyang. Muyang? Muyang, kamu akhirnya sadar mengapa kamu begitu putus asa. Ini hanya 500 juta uang hilang, kita bisa mendapatkannya lagi. Mengapa kamu bisa bunuh diri? 500 juta untuk 500 juta kamu bunuh diri. Lihatlah betapa lemahnya kamu perusahaan diberikan kepadamu. Akhirnya akan hancur. Anak sudah seperti ini, mengapa kamu masih memarahinya? Diamlah kamu yang memanjakannya.
Berani menggelapkan uang perusahaan sama, sekali tidak seperti seorang penerus. Tidak ada. Ayah, maafkan saya kali ini. Kamu pinjamkan aku 5 miliar dulu nanti, aku cari cara untuk melunasinya. Aku sudah tua, kamu yang masuk penjara. Lebih baik aku yang masuk penjara, apa aku yang masuk penjara? Untuk uang sebesar ini 5 miliar masuk ke rekeningmu. Seperti uang yang tidak jelas asalnya ini, pasti akan dihukum. Semua ini gara-gara kamu, jika bukan karena kamu menyuruhku main saham. Aku tidak akan melakukan kesalahan, tidurlah. Aku sudah mengingatkanmu sebelumnya, kamu sengaja. Musia mengancammu dengan pisau, memaksamu main saham. Atau memaksamu untuk tidak berhenti. Lalu mengapa kamu menyalahkan semuanya pada Musia? Kamu sangat mengecewakanku. Ayah. Muyang, Ayah. Musia, mari kita minum anggur bersama. Bisakah kamu mengajakku berdansa? Tentu saja. Musia, kamu benar-benar selesai kali ini, kakak. Cepat ikut aku, Limuyan dan Musia sedang bersama. Berpacaran? Kalau begitu kita juga pacaran, Shanshan. Kakak kamu. Halo. Kemarin malam kenapa kamu tidak pulang? Siapa? Ada orang di sana. Aku sudah kembali ke keluarga MU. Bibi sedang membersihkan rumah. Baiklah, kamu sudah bekerja keras, kalau tidak pulang. Harus bilang padaku. Aneh, tiba-tiba peduli padaku. Tidak biasa. Sia kecil, kamu dengar apa yang aku katakan? Halo. Di tempat tidurku tidak boleh ngobrol dengan orang lain. Limuyan, kenapa kamu gampang sekali cemburu? Aku cemburu karena aku peduli padamu. Kamu tidak memikirkan aku masih terus ngobrol dengan orang lain. Jangan kira dengan menciumku aku akan memaafkanmu. Jangan marah dong. Kenapa kamu begitu pemalu? Kadang aku merasa aku sedang menghibur anak kecil. Kakakku melihat kamu menghiburku pasti akan marah. Kamu benar-benar jahat. Kakakku sudah tidak berdaya, kapan kamu akan bercerai dengannya? Aku ingin bersama kamu secara terbuka memberikanmu pernikahan terbaik di dunia. Muyan, beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Di belakang Limuyang ada sosok besar yang belum muncul. Dulu Limuyang bisa jadi ahli waris. Sosok itu memberikan kontribusi besar. Kamu masih belum bisa melupakannya. Muyan. Dengarkan penjelasanku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku di samping Limuyang sebenarnya untuk melindungimu. Dia masih punya kartu as yang belum dia keluarkan. Benarkah? Setelah kamu menguasai Lee Group, aku akan bercerai dengannya. Siapa sosok besar di belakangnya? Investor global Bos Wan sebelumnya. Limuyang bertemu Bos Wan di sebuah acara bisnis. Jadi tujuan kita selanjutnya adalah menjalin hubungan dengan Bos Wan. Memecah hubungan mereka. Bagaimana Musia tahu begitu banyak tentang Limuyang? Baik. Muyang, aku sudah susah payah mencari tahu. Bos Wan dari investasi global juga akan hadir di acara bisnis. Bagaimana kamu akan membalas jasaku? Setelah aku menguasai Lee Group, aku akan bercerai dengan si Jalang Musia dan menikahimu sebagai Nyonya Lee. Benarkah? Sangat bagus. Sia, bukannya kamu tidak suka acara seperti ini?
Kenapa kamu datang ke acara Aku bisnis? mewakili MU Group di sini. Kalian, Shanshan yang ingin datang, aku tidak bisa menolak. Jadi aku menemani dia. Apa? Kakak dia memukulku lagi. Kamu tidak mau membantuku. memukulmu kenapa memang pantas kamu dipukul? Kurang-kurang menggoda suami orang. Ini salah paham aku dan Shanshan, hanya hubungan kakak adik. Pergi. Si Jalang tak tahu malu berani-beraninya bilang begitu. Bos Wan sangat mencintai almarhumah istrinya. Katanya, dia suka bekerja sama dengan pasangan yang harmonis. Kerja sama kita pasti lancar. Proyek sebelumnya berkat investasimu. Ya kami tidak tahu harus bagaimana. Adik di acara penting seperti ini. Kenapa kamu tidak membawa pasangan? Kakak ipar hari ini sangat cantik. Maukah kamu jadi pasanganku? Kamu. Muyang kamu ditipu oleh mereka. Malam itu aku melihat semuanya. Kalian berdua mesra di restoran kupu-kupu hijau. Tamparan ini akan kubalas. Kamu sendiri yang selingkuh malah menuduhku. Kalian berdua pasangan serong. Muyang lihat dia begitu bersemangat membela Musia. Pasti ada hubungan gelap di antara mereka. Kakak ipar dipermalukan tapi kakak malah diam saja. Kamu. Musia, apa yang dikatakan Shanshan itu benar. Gao Shanshan, jangan asal tuduh kamu punya bukti. Waktu itu terburu-buru tidak sempat mengambil foto wajahnya. Tapi kamera pengawas restoran merekamnya. Ayo kita periksa bersama. Silakan kalian periksa, aku duluan pergi. Muyang, jangan lupa. Kita datang untuk menghadiri konferensi bisnis. Kalau kamu pergi, kesempatan ini akan jatuh ke tangan Lim Yan. Kakak dia cuma ingin mengulur waktu. Mengapa bertengkar di sini? Urusan keluarga dibawa ke konferensi? Tidak pantas. Wan suka pasangan yang harmonis. Shanshan. Aku dan Sia-Sia saling mencintai, dia pasti tidak akan menyakitiku. Kita begitu harmonis, mana mungkin aku berselingkuh dari Muyang. Jangan lagi merayu suamiku. Kamu pikir ada yang percaya omong kosongmu? Sungguh konyol. Nyonya. Aku tidak menyambut orang yang merusak rumah tangga orang lain. Silakan pergi. Apa? Security. Aku tidak bisa pergi, aku tidak mau pergi. Lepaskan aku tidak mau pergi. Maaf Wan membuat Anda melihat hal yang memalukan. Saya senang melihat kalian berdua saling percaya. Saya sangat senang. Lim Yang, kau perselingkuhanmu dengan Gao Shanshan terungkap, Wan pasti tidak akan bekerja sama denganmu. Aku akan membuatmu semakin tinggi, semakin sakit jatuhnya. Luar sana udaranya lebih segar. Tempat seperti ini memang tidak cocok untukku. Kenapa kamu datang? Tentu saja untuk melihatmu. Bukannya kamu pergi menyelesaikan masalah kamera pengawas restoran? Kamu begitu takut padanya. Cepat pergi. Barusan aku melihatmu di dalam bersama Lim Muyang. Sangat mesra, hatiku sakit sekali. Sia-Sia, kamu kemana? Aku nyari kamu lama banget. Kamu tahu nggak, aku khawatir banget sama kamu. Di dalam tadi panas banget, aku keluar buat cari udara segar. Aku rencana bentar lagi balik. Next time ingat ya, biar aku nemenin. Wah, kebetulan banget. Aku juga keluar buat cari udara segar, ketemu kakak ipar. Gak nyangka kamu bisa sampai kehilangan dia. Ayo balik, acara lelang utama mau dimulai. Ini barang lelang utama malam ini, dari desainer internasional terkenal. Dibuka 5 juta, bukannya itu istri almarhumah Pak Wan ya? Kenapa dia mau melelang barang peninggalan almarhumahnya? Semua tahu gaya kerjaku. Siapa yang bisa menang lelang dan memberikannya ke kekasih? Aku akan kerja sama dengannya. 6 juta, 10 juta. 12 juta, 21 juta. 50 juta. Wah, mahal banget ini. 55 juta. Sia-sia dia sengaja naikin harga.
60 juta. Wah, angka gila nih. Pak Wan bilang siapa yang bisa menang lelang dan memberikannya ke kekasih akan diajak kerja sama. Kayaknya kakak kurang sayang sama kakak ipar ya. Cinta kan bukan diukur dari uang. Kayaknya kamu lagi banyak utang ya 60 juta aja nggak ada. Ada yang lebih tinggi dari 60 juta enggak? 60 juta sekali. Selamat untuk Bapak ini. Selamat Bapak Limuyan. Ini karya almarhumah istriku. Berjudul Cinta Abadi Nggak Tahu. Siapa wanita beruntung yang akan mendapatkannya? Aku cuma mau naikin harga aja biar tahu di hatimu. Kakak ipar ada di posisi apa? Ya segitu aja. Aku yang menang lelangin buat kakak. Kalau terima kalau nggak bisa pura-pura jadi pasangan mesra dan dekat sama Pak Wan. Suka nggak terima aja. Maaf aku nggak bisa terima. Kayaknya rencanamu gagal ya. Walaupun Limuyan yang menang lelang tapi aku tetap berharap bisa kerja sama dengan kalian berdua. Semoga kerja samanya lancar. Non-MU tunggu dulu, aku ada sesuatu. Mau bicara berdua aja sama kamu. Akhirnya datang juga ya. Karena aku mirip sama almarhumah istri Pak Wan. Di kehidupan sebelumnya Li Muyang menggunakan ini untuk membuatku menemani Pak Wan makan. Mendapat dukungan dari Pak Wan. Muyang kamu pergi dulu, aku mau bicara dengan Pak Wan. Baik. Silakan duduk. Kalung ini bukan didesain oleh Selena kan? Kamu yang mendesainnya sendiri untuk mengenang mendiang istrimu. Bagaimana kamu tahu hal ini? Aku juga tahu aku mirip dengan Selena. Jadi, kamu melelang kalung ini. Karena alasan itu kan? Cantik kan? Tapi kamu tetap bukan dia. Dia tidak akan bicara seperti ini padaku. Kembali ke pemiliknya. Terimalah toh ini pemberian orang yang kamu cintai. Orang yang benar-benar kamu sukai adalah Limuyan kan? Bagaimana kamu tahu? Komunikasi mata antara kalian. Aku perhatikan. Satu pandangan. Sudah bisa mengerti perasaan satu sama lain. Ini adalah kesepahaman antara pasangan. Aku dan Selena juga begitu, bagaimana dengan kalian? Menipu orang lain masih bisa. Aku langsung tahu. Lalu kenapa kamu masih mau bekerja sama dengan kami? Bukankah kamu sudah tahu jawabannya? Karena aku mirip dengan Selena. Benar. Dulu aku dan kakakku sama-sama jatuh cinta padanya. Akhirnya dia memilihku, sayangnya Selena mengalami kecelakaan dan meninggalkanku selamanya. Musia. Jangan biarkan orang yang kamu cintai menunggumu terlalu lama. Pak Wan sebenarnya Li Muyang. Proyek metaverse dan area pengembangan barunya. Rugi hampir 1 miliar. Apakah kamu benar-benar mau bekerja sama dengan orang seperti ini? Selemah itukah? Dan lagi, dia juga selingkuh saat sudah menikah. Apa aku sama sekali tidak akan bekerja sama dengan orang seperti ini, mengkhianati istrinya sendiri. Jadi aku ingin minta tolong padamu. Terima kasih Pak Wan.
Limuyan, kamu gila. Kenapa tidak menerima kalungku? Itu semua demi kamu. Kalau saja saat itu Bos Wan menemukan kita. Ada apa di antara kita? Bagaimana bisa bekerja sama dengannya? Aku tidak butuh kamu menyenangkan pria lain untuk diriku. Aku tidak melakukannya. Aku sudah melihat semuanya tadi, kamu dan Bos Wan begitu akrab. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Itu karena aku sudah berbicara dengan Bos Wan. Dia sudah tidak lagi bekerja sama dengan Limuyang. Kamu serius? Serius. Maafkan aku kehilangan kendali. Kebiasaan cemburu ini harus kamu ubah. Selama aku masih mencintaimu, Musia, aku takkan pernah bisa mengubahnya. Kamu berdalih. Bukan hanya berdalih, aku bilang padamu. Aku juga akan memaksamu berciuman. Muyang. Proyek Pantai Bahagia ini benar-benar bagus. Tapi, aku sedang kesulitan uang akhir-akhir ini. Lihat dana awal ini. Bisakah kamu yang keluar dulu? Ada apa? Bukan berarti aku tidak akan bayar. Aku hanya minta kamu bayar duluan. Bos Wan ingin melihat itikat baik kita. Baiklah. Kakak. Aku sudah mendapatkan USB rekaman kamera pengawas. Aku akan membongkar siapa Musia sebenarnya. Wajah asli wanita ini. Dia wanita ketiga, kenapa dia ada di sini? Bos Wan. Bos Wan, ternyata kamu juga di sini. Gao Shanshan bodoh ini. Gao Shanshan, aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu ingin menjebakku dan menuduhku selingkuh? Kalau terus begini jangan salahkan aku jika kasar. Menjelang ajal masih keras kepala ya? Nanti hati-hati jangan sampai nangis jelek. Ini salahmu. Kalau kamu tidak memberi harapan, dia tidak akan terus mengganggumu. Tidak ada telur retak tanpa celah. Kakak, kamu benar-benar memukulku. Dasar jalang, jangan ganggu aku lagi. Sia kecil, apa kamu baik-baik saja? Musia, beraninya kamu. Di depan semua orang lihat rekamannya. Baiklah, silakan mainkan. Kalau tidak ada bukti, apa yang akan kamu lakukan? Silakan hukum aku sesukamu, setuju? Tunggu dulu, lihat nanti kamu gimana beresinnya. Kayaknya Limuyan lebih cepat bergerak. Udah ganti wajah pakai AI. Nggak mungkin, waktu itu aku lihat sendiri. Karena nggak ada Shanshan. Harusnya kamu minta maaf sama aku. Kakak, aku nggak ngapa-ngapain. Yang salah dia kok, aku yang minta maaf. Shanshan, udah cukup. Sia kecil, dia nggak ngapa-ngapain. Minta maaf. Maaf? Apa? Sungguh maaf. Mengingat kamu adiknya Limuyang Wiyang. Karena kamu masih muda dan belum ngerti, aku maafin kamu dulu. Shanshan keluar. Maaf ya Wan, jadi bahan tertawaan. Semoga hal kayak gini nggak ngaruh ke kerja sama kita. Masa sih Wan? Aku sama Limuyang Wiyang hubungannya baik-baik aja kan Wiyang? Musia lebih ngerti. Malam ini kita makan bareng. Ucapin selamat dulu. Oke. Muyang, ini gelasnya buat kamu. Semoga Li Group makin sukses di bawah pimpinanmu. Oke. Jago minum, ayo aku minum buat kalian. Semoga proyek kita lancar, ayo. Li, kamu hebat, aku minum khusus buat kamu. Ayo. Pakai ini, ayo.
Ayo minum. Wan, aku minum buat kamu minum lagi. Antar dia ke kamar atas, ini nomor teleponnya. Passwordnya tanggal lahirnya, ajak Shen ke sini. Limu yang ini saatnya kamu bayar semua. Halo. Sia kecil, kemarin malam kamu kemana? Aku kemarin mabuk, suruh Huan anterin aku pulang. Huan kok aku nggak lihat dia? Kamu curiga sama aku waktu kamu pergi kemarin. Kenapa nggak bilang sama aku? Aku kemarin juga mabuk. Samar-samar diantar pulang baru bangun langsung telepon kamu. Emangnya? Kamu lihat apa yang sudah kamu lakukan ini, sampai masuk berita. Tidak mungkin, bagaimana bisa aku sudah menarik orangnya. Kita keluarga Li sudah dipermalukan, karena kamu sama-sama masuk berita. Muyang itu muda dan sukses, sedangkan kamu selingkuh dalam pernikahan. Pasti ada yang menjebakku. Aku mabuk semalam, aku terjebak dalam perangkap orang. Musia sengaja membuatku mabuk. Kamu salah ya, salah, minta maaf secara terbuka. Kalau tidak, berita negatif ini akan mempengaruhi harga saham keluarga kita, ayah. Jelas-jelas orang lain yang menjebakku, kenapa aku harus minta maaf? Kamu salah, tidak berani bertanggung jawab. Sama sekali tidak seperti orang yang bertanggung jawab. Ayah, kasih aku kesempatan lagi, pasti aku bisa menangani ini. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau ini tidak bisa ditangani, jangan salahkan aku, tidak mempedulikan hubungan ayah dan anak. Mungkin waktu itu aku tidak seharusnya membawamu pulang. Orang tua yang tidak punya perasaan ini. Kakak wartawan sudah datang, gimana? Jangan diam di sini, kamu cepat pergi. Mr. Lee, bisa kami wawancara sebentar? Mr. Lee, Anda selingkuh dalam pernikahan, apakah ini benar? Mr. Lee, kejadian ini, apakah akan mempengaruhi grup Lee? Ini adalah wanita utama dalam kejadian ini, boleh tanya MS Go. Hubungan seperti ini sudah berapa lama? Pertanyaan ini bisa aku jawab. Jawablah. Waktu kita baru pacaran dia sudah selingkuh di belakangku, dia menikahiku hanya karena mengincar harta keluarga MU. Tunggu sebentar, ini tidak benar, aku bisa jelaskan. Wanita jalang. Semua ini dia, aku dijebak olehnya. Aku jelas-jelas tidak. Belum kamu manfaatkan aku mabuk dan berhubungan denganku. Tidak. Aku selalu menganggapmu seperti adikku sendiri. Kenapa kamu melakukan ini padaku, kenapa? Limu yang aku buta mata baru tertarik padamu. Aku akan membongkar semua perbuatanmu. Kamu mau apa? Kamu tenang. Tenang Limu yang, kamu brengsek. Kamu bisa tidak punya hati, jangan salahkan aku tidak punya perasaan. Limu yang pernah bilang dia akan menikahiku. Aku baru saja tertipu olehnya. Aku cuma seorang wanita, dia tidak punya niat. Bagaimana mungkin aku bisa berhasil? Kamu wanita jalang, kamu. Baru sekarang aku sadar betapa kejamnya kamu. Limu yang, kamu masih manusia? Matilah kamu. Limu yang malapetaka, kamu baru saja dimulai. Li, ini buruk, semua pedagang di pantai bahagia membatalkan keikutsertaan mereka. Apa yang kamu katakan? Saya ingin membatalkan kerjasama Wan, apa maksud Anda? Kontrak sudah ditandatangani, kita seharusnya mengembangkan pantai bahagia bersama. Karena perilaku pribadi yang tidak pantas, proyek ini terpengaruh. Saya berhak membatalkan kontrak. Semuanya tertulis di sana. Uang yang diinvestasikan di awal begitu banyak. Sakit hati ya? Jadi sejak awal kamu tidak pernah berniat bekerja sama dengan saya, semua ini adalah jebakanmu. Saya paling benci pria yang tidak menjaga moral.
dan mengkhianati istrinya sendiri. Ayah, beri saya satu kesempatan lagi. Saya sudah terlalu banyak memberimu kesempatan. Posisi penerus ini, serahkan pada Muyan. Sebagai kompensasi untuk ibunya yang telah meninggal. Apa yang kamu katakan? Orang tua kamu anak durhaka. Apa yang terjadi orang tua? Jangan menakutiku orang tua. Ayah, kamu baik-baik saja, ayah? Ayah. Saya akan menyelidiki sampai tuntas tentang kejadian ayah. Dan saya curiga ada orang yang ingin memanfaatkan ini untuk mempengaruhi saham keluarga Lee. Bagaimana bisa di kehidupan sebelumnya Direktur Lee tidak pernah mengalami kejadian ini? Apakah ini perbuatan Lee Muyang? Semua ini karena kamu pembawa sial. Membuat anakku kehilangan karirnya. Dan membuat orang tua sampai jatuh seperti ini. Kamu masih berani datang? Kamu baik-baik saja? Saya dan dia belum bercerai, kamu tidak berhak ikut campur. Lebih baik kamu melepaskannya. Apa yang tidak bisa saya dapatkan, kamu juga tidak akan bisa. Lepaskan aku, jangan terus melakukan kesalahan. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Tidak perlu kalian mengajari saya di sini. Ayah sekarang tidak sadarkan diri. Siapa yang menang dan kalah masih belum bisa disimpulkan. Sekarang masih ada waktu untuk berbalik. Jangan terus keras kepala. Semua ini karena kalian memaksa saya. Tampaknya sudah dipersiapkan sejak lama. Ingin bercerai denganku? Taxi Meda ITU. Aku minta kamu berhenti mengganggu aku. Aku tidak ingin ini jadi lebih buruk. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Bagaimana aku bisa mencintai orang gila yang hanya memikirkan uang? Tidak menyangka dulu. Kamu pura-pura kembali padaku, tujuannya adalah untuk membuatku hancur. Ternyata kamu masih punya akal sehat. Apa? Kamu sudah merencanakan semuanya. Hari ini, aku tidak akan menandatanganinya. Aku sarankan kamu menandatanganinya. Utangmu pada MU Corporation akan dihapus. Kalau tidak dengan kondisi kamu sekarang, kamu tidak akan bisa membayarnya. Lee Muyang, kamu gila ya? Bukankah aku orang gila yang kamu cintai? Lepaskan aku. Lepaskan aku, Lee Muyang. Jangan berkelahi lagi, ini akan merugikan kita. Dia memperlakukanmu seperti itu, aku ingin membunuhnya. Tidak, bagaimanapun juga harus diserahkan pada hukum. Ayo kita pergi. Bahkan jika aku jatuh, aku akan membawa kalian berdua. Keuangan Lee Corporation bermasalah besar, proyek Lesuiju akan ditunda. Apa? Putra sulang menggunakan uang perusahaan dan merugi besar. Keuangan Lee Corporation bermasalah. Dia membunuh 800 musuh tapi merugikan 1000 diri sendiri. Dia gila ya? Jika ini terus berlanjut, tidak hanya proyek kita yang akan ditunda. Lee Corporation juga akan goyah. Jika ketua direksi masih ada, dengan kewibawaannya, dia bisa menenangkan direksi lainnya. Sekarang dia masih diicu, tidak sadarkan diri. Aku harus mencari cara untuk menstabilkan situasi saat ini. Segera kumpulkan semua direksi untuk rapat. Tolong semuanya proyek perumahan sekolah. Asalkan berjalan lancar, keuangan akan segera membaik. Proyek perusahaan menunggu dana untuk dimulai kembali. Bisnis bukanlah permainan. Tidak ada uang, bagaimana bisa bernegosiasi? Lee Corporation dalam kesulitan, kenapa Direktur Lee belum muncul? Kami tidak bisa mempercayaimu. Benar kan? Bagaimana ini bisa Ayahku terjadi? sudah pergi ke Eropa untuk urusan bisnis hal kecil ini. Kalian percayakan saja padaku, tidak perlu repot mengganggunya. Sombong dan angkuh. Biarkan Direktur Lee yang menanganinya. Benar. Masalah besar kakak kedua. Apa yang terjadi? Permisi, Direktur Lee, Grup Lee mengalami krisis keuangan. Siapa yang mengizinkanmu masuk keluar sekarang? Lihat-lihat. Ini bukan Direktur Lee.
Ini benar. Apakah Anda tahu bahwa Direktur Lee terluka parah dan tidak sadarkan diri, atau sengaja menyembunyikannya? Ternyata perjalanan bisnis Direktur Lee adalah palsu kakak kedua. Ada kabar bahwa grup Lee mengalami krisis keuangan dan akan bangkrut dalam sebulan. Bolehkah Anda berbagi pendapat? Ya, bisakah Anda menjelaskan? Ya, bisakah Anda menjawab, Lee Muyan? Apa yang terjadi? Ini hadiah yang aku siapkan untukmu, bagaimana? Untuk melawanku kau melakukan hal seperti ini. Saat ini aku tidak peduli apapun. Aku sudah kehilangan segalanya, kau juga jangan berharap baik-baik saja. Sungguh gila. Kalian berdua bersaudara bertengkar, kenapa kami yang harus menanggung kerugian? Tuan Lee Muyan, tolong jelaskan, bisakah Anda menjelaskan? Jawab pertanyaan kami, dia harus menjawab, jawablah. Dewan Direksi saat ini. Pertama-tama aku minta maaf, hal ini membuat perusahaan semakin terpuruk. Selanjutnya aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Dan aku juga berharap teman-teman media dan Dewan Direksi dapat mengawasiku. Aku, Lee Muyan, pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk grup Lee. Tuan Lee, jangan pergi. Jelaskanlah, Tuan Lee. Jawab pertanyaan kami, Tuan Lee. Lee Muyan. Hari ini aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya didorong ke neraka. Kopi cinta sudah datang. Sudah larut malam belum tidur. Tidak bisa tidur tanpamu. Maaf, malam ini aku tidak bisa menemanimu pulang. Masih banyak dokumen yang harus kubaca. Bersemangatlah, tahukah kamu? Penampilanmu saat bekerja serius itu yang paling keren. Sampai-sampai aku terpesona. Tapi pesona saja tidak bisa mengalahkan si gila itu. Tenang, apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Gedung runtuh, ada yang jatuh, cepat-cepat. Kenapa kamu, Dakiang? Bangunlah, Dakiang. Dakiang, apa yang kalian lakukan dengan proyek buruk ini? Suamiku mati karena kalian. Kalian harus mengganti suamiku, ganti suamiku. Panggil orang yang bertanggung jawab, apakah orang mati tidak perlu diurus? Insiden runtuhnya bangunan kali ini disebabkan oleh penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah. Apakah ini benar? Perwakilan Lee belum muncul, apakah dia berniat mengabaikan masalah ini? Semuanya tenang, dengar saya, kami sedang membantu polisi dalam penyelidikan, pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Kalian harus mengganti suamiku. Kamu baru mengelola beberapa hari, sudah terjadi hal seperti ini. Lihat harga saham hari ini, sudah jatuh ke titik terendah. Lee Muyan, kalau kamu tidak bisa mengelola, Lee bukan hanya milikmu sendiri. Masalah ini masih dalam penyelidikan polisi. Untuk keluarga korban, kompensasi dan penghiburan tidak akan membuat mereka berbuat onar. 10 tahun usaha Lee mungkin akan hancur. Tenang, aku tidak akan membiarkan Lee hancur. Dia yang menyuruh kami menggunakan bahan bangunan murahan. Lee Muyan, kami polisi, sekarang mencurigai kamu terlibat dalam kecelakaan jatuhnya pekerja, silakan ikut kami. Properti Lee Sueju di bawah grup Lee. Hari ini pukul 10.35 pagi, terjadi insiden runtuh parah. Sekarang presiden sementara grup Lee Muyan telah dibawa polisi. Lee Muyan, kenapa dibawa? Huan, cepat bantu aku. Sia-sia, kenapa kamu? Kenapa kamu menangis seperti ini? Lee Muyan dibawa polisi. Sia-sia, tenang dulu, tidak ada bukti. Lee Muyan hanya membuat catatan lalu akan keluar. Tapi ini akan memberikan dampak negatif yang sangat besar pada Lee. Kenapa? Kenapa sudah berusaha keras, tapi tidak ada hasil yang baik? Pasti ada pelangi sia-sia. Kamu harus bangkit. Huan, kamu benar. Aku harus segera mencari bukti untuk membersihkan nama Lee Muyan. Cara tercepat sekarang adalah mencoba, mulai dari Lee Muyan. Lee Muyan, mari kita bicara.
Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kamu menukar bahan bangunan untuk menjebak Limuyan, bahkan menyebabkan kematian seseorang. Bagaimana hati nuranimu bisa tenang? Semuanya harus ada bukti, jangan asal bicara tentang hal yang tidak kulakukan. Jangan bohongi aku sudah tahu semuanya. API. Aku sudah menyelidiki ketua tim proyek yang bermasalah sejak awal. Kamu yang berada di belakang layar. Kamu sedang memalsukan fakta ini, sama saja dengan menfitnahku. Kamu tahu tidak? Aku akan mengembalikan saham Lee Group kepadamu termasuk yang ada di tangan Limuyan. Aku mohon lepaskan dia. Memohon padaku tidak ada gunanya. Kamu harus memohon pada keluarga korban. Dengan saham-saham ini Lee Group akan menjadi milikmu, kamu yakin tidak mau? Memohon padaku tidak ada gunanya. Kamu harus memohon pada keluarga korban. Bagaimana? Jangan khawatir, kita akan mencari cara lain. Aku tidak sebodoh itu, lubang yang sama. Aku tidak akan terjatuh untuk kedua kalinya. Muyan, kamu akhirnya kembali. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Kamu lapar kan? Mari kita makan dulu. Ayo suapan pertama untukmu. Kenapa kamu tidak makan? Aku tidak lapar. Ada apa ada yang mengganggu pikiranmu? Muyan. Mari kita serahkan Lee Group kepada Muyang. Kita tidak bisa melawannya. Aku takut kamu terluka. Dia bisa melakukan apa saja. Musia, aku bukan hanya Limuyan MU meskipun aku sangat mencintaimu. Tapi aku juga CEO Lee Group. Aku tidak bisa menyerahkan Lee Group ke tangan kakakku yang seperti itu. Baik-baik itu gunung berapi atau lautan api, aku akan menemanimu. Cepat makan. Hari ini sudah menyelesaikan kompensasi untuk keluarga korban, tapi pekerja lainnya atas nama keselamatan melakukan mogok kerja bersama. Ini hal yang sudah diperkirakan. Lakukan inspeksi ulang pada proyek, pastikan keamanannya. Baik Pak, tapi 3 direktur utama mendengar tentang mogok kerja. Sudah bertemu secara rahasia. Pada rapat direksi minggu depan, akan mengajukan penarikan saham bersama. Cepat sekali, aku akan mencari cara lagi. Menstabilkan mereka, cepat lakukan apa yang sudah kusampaikan. Baik. Sebenarnya aku punya satu cara lagi. Apa caranya? Wan Zong sebelumnya sudah menghubungiku secara pribadi dan berkata, dia bersedia berinvestasi di proyek Lesueju, tapi dia ingin saham sebesar 20%. Kenapa dia masih mau bekerja sama dengan keluarga Lee? Muyan, aku menghubungi Wan Zong secara diam-diam. Kamu tidak marah kan? Ternyata kamu memikirkan ini, makanya tidak mau memberitahuku. Belum tentu juga kamu saja tidak membiarkanku bicara dengan pria lain, cemburu sekali. Lihat saja, aku yang begitu menyukaimu tidak tahan melihatmu dekat dengan pria lain. Kali ini lagi-lagi kamu yang menyelamatkanku. Masalah proyek sudah selesai, tapi Limu yang itu, kamu jangan lengah. Dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sialan, Wan Zong malah membantu Limuyang. Rumah sakit keluarga Lee mengirim notifikasi ayahmu sudah sadar. Kenapa harus bangun sekarang? Apa? Ayahku sudah sadar. Cepat ke rumah sakit Limu yang mungkin akan. Ayah, kenapa kamu bangun? Kenapa kamu tidak menutup mata? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku dengar ayah sudah sadar, jadi aku datang untuk melihat. Tadi kira-kira ada sesuatu yang ingin dikatakannya padaku.
Aku akan datang lain kali. Ayah, Dia ingin mencelakai aku. apa kamu baik-baik saja? Beritahu semua orang mulai hari ini. Pecat Li Muyang dari posisi General Manager, Departemen Investasi Grup Keluarga Li. Investasi Departemen Grup Keluarga Li. Muyan. Ayah merasa bersalah padamu. Keluarga Li selanjutnya diserahkan padamu. Baiklah, setelah kamu memulihkan kondisimu dulu, baru kita bicarakan. Halo. Musia ayahku. Menyerahkan keluarga Li padaku. Kalau begitu selamat ia berhasil mengambil alih keluarga Li. Aku punya kabar baik untuk Muliki yang sudah mengakui bahwa Li Muyang yang menyuruhnya. Polisi sekarang sedang memburunya. Malam itu mari kita rayakan. Baiklah, aku akan memasak sendiri. Sepertinya aku akan menikmati makanan enak aku sampai dalam beberapa menit lagi. Jangan terlalu lelah ya, aku mencintaimu. Li Muyang, ternyata benar kamu. Musia kau yang memaksaku. Kau melanggar hukum. Tahukah kau asalkan kau mati? Siapa yang akan tahu Musia? Kali ini tak ada yang akan menyelamatkanmu. Li Muyang, dia akan datang menyelamatkanku. Li Muyan, jangan bermimpi. Kali ini aku yang akan mengantarmu. Apakah aku harus mati di tempat ini lagi? Berhenti Musia. Kau lepaskan Musia, semua syaratmu aku terima. Omong kosong, jangan coba-coba menipuku dengan kata-kata itu. Aku tidak percaya kalian. Li Muyang, tenang dulu. Semua ini akan dihapus dan kau bisa mewarisi Li. Omong kosongmu itu bawa saja ke neraka. Musia. Aku pikir aku akan mati. Tidak mungkin Musia, bukankah aku sudah menemukanmu? Aku pikir aku akan mati di sini hari ini. Musia, aku juga takut kehilanganmu. Peristiwa ini berakhir Li Muyang menuai apa yang dia tabur. Jatuh dan meninggal. Gao Shanshan mengakui peristiwa ibu Li Muyang, dia mengaku dan masuk penjara. Li kembali ke jalur yang benar di bawah pimpinan Li Muyang. Semuanya menuju ke arah akhir yang indah. Kau datang. Aku datang menjemput istriku pulang kerja. Kita belum menikah. Sooner or later kita akan menikah, ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayo. Kau mau membawaku kemana? Di sini. Musia, maukah kau menikah denganku?